Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai magnet dan elektromagnetik. Adapun untuk anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Ai Lutfi Latifah, yang kedua ada Akmaliyah Siti Nailan, yang ketiga ada Alfan Siti Qurratul Aini, dan yang terakhir yang keempat ada Fahmi Nur Fauziah. Untuk materi yang pertama yaitu ada magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya, dan benda yang dapat menarik besi atau baja, inilah yang disebut magnet. Nah, untuk contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu berada pada peralatan perbengkelan, biasanya dilengkapi dengan sifat magnet sehingga memudahkan untuk mengambil benda yang jatuh di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh tangan secara langsung. Contohnya ada obeng besi. Nah, adapun contoh lainnya yaitu ada bel listrik, telepon, dinamo, alat-alat ukur listrik, kompas, yang semuanya menggunakan bahan magnet. Lalu ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, ada benda yang mengandung bahan ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya yaitu ada besi, baja, kobalt, dan nikel. Lalu yang kedua, ada benda yang mengandung bahan paramagnetik. Nah, bahan paramagnetik ini adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya yaitu ada aluminium dan platina. Lalu yang ketiga, ada benda yang mengandung bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini adalah bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Untuk contohnya yaitu ada seng, bismut, dan natrium klorida. Nah, untuk sifat-sifat magnet itu yang pertama, kutub yang berbeda akan saling menarik, lalu kutub yang sama akan saling menolak. Kemudian yang kedua, magnet itu bisa menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, magnet itu memiliki dua kutub. Dan yang terakhir, gaya magnet itu bisa menembus penghalang. Materi selanjutnya yaitu ada kemagnetan bumi. Nah, ada beberapa alasan sehingga bumi ini memiliki medan magnetik. Di antaranya yang pertama, bumi ini memiliki kecepatan rotasi yang tinggi. Nah, lalu yang kedua, ada proses konveksi di mantel dengan inti luar bumi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu inti dalam yang konduktif kaya akan kandungan besi. Nah, bumi itu merupakan magnet raksasa. Nah, sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi ini berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Materi bagian 2 yaitu ada medan magnet di sekitar arus listrik.
Medan magnet adalah suatu ruangan atau suatu daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnetik. Magnet memiliki garis-garis atau pola-pola medan magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Untuk menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik, yaitu jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara jarum kompas menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan sebaliknya, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Yang pertama, pola medan magnet di sekitar arus listrik. Cara menentukan arah garis medan-medan magnet di sekitar kawat berarus listrik adalah dengan cara menggunakan kaidah putaran tangan. Genggam kawat lurus dengan tangan kanan sedemikian hingga ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik. Maka arah putaran keempat jari yang dirapatkan akan menyatakan arah lingkaran garis-garis medan magnetik. Atau apabila kawat berbentuk lingkaran, maka arah putaran keempat jari yang dirapatkan akan menunjukkan arah putaran arus listrik. Demikian sehingga ibu jari menyatakan arah garis-garis medan magnetik. Nah, yang kedua ada selenoida, sebuah penghantar melingkar jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan listrik seperti gambar di bawah. Nah, jika solenoida ini dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Garis-garis gaya magnet pada solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Gabungan itu akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet sebuah magnet batang yang panjang. Kumparan seolah-olah mempunyai dua kutub, yaitu ujung yang satu merupakan kutub utara dan ujung yang satunya itu yaitu kutub selatan. Selanjutnya yaitu ada bagian yang ketiga yaitu elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Sebuah elektromagnet terdiri atas 3 unsur penting, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, dan inti besi. Makin banyak lilitan dan makin besar arus listrik yang mengalir, makin besar medan magnet yang dihasilkan. Selain itu, medan magnet yang dihasilkan elektromagnet juga tergantung pada inti besi yang digunakan. Makin besar panjang inti besi yang berada dalam solenoid, makin besar pula medan magnet yang dihasilkan elektromagnet. Jadi, kemagnetan sebuah elektromagnet bergantung besar kuat arus yang mengalir, jumlah lilitan, dan besar inti besi yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan elektromagnetik. Yang pertama, kemagnetannya dapat diubah-ubah dari mulai yang kecil sampai yang besar dengan cara mengubah salah satu atau ketiga dari kuat arus listrik, jumlah lilitan, dan ukuran inti besi. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik menggunakan saklar. Yang ketiga, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Dan yang terakhir, letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Nah, kegunaan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Yang pertama pada bel listrik. Yang kedua yaitu pada relay.
yang ketiga pada telepon, dan yang terakhir pada katrol listrik. Selanjutnya ada mengenai GGL induksi. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya atau dalam bidang fisika ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet B. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik V ke arah medan magnet B seperti yang terlihat dalam rumus berikut ini. Di sini ada rumus F sama dengan Q dikali V dikali B, di mana keterangannya F yaitu gaya dalam satuan atau unit Newton, di mana B adalah medan magnet dalam unit Tesla, di mana Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, di mana V adalah arah kecepatan muatan dalam unit meter per detik, dan X adalah perkalian silang dari operasi vektor. Nah, arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, maka arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik atau B. Kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menemukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus, ibu jari arah arus listrik, 4 jari yang lain melingkar arah medan magnet. Nah, gaya Lorentz ini terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz ini bergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Untuk arah aliran arus listrik tegak lurus terhadap arah medan magnet, gaya Lorentz dapat dinyatakan dengan F sama dengan B dikali I dikali L, di mana keterangannya F adalah gaya Lorentz pada kawat, satuannya N atau Newton, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, I adalah arus listrik, satuannya A atau ampere, dan L adalah panjang kawat, di mana satuannya M yaitu meter. Selanjutnya mengenai GGL atau gaya gerak listrik induksi. Yang pertama, pengertian GGL induksi. Arus listrik dapat terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL atau gaya gerak listrik. GGL yang terjadi di ujung-ujung kumparan dinamakan sebagai GGL induksi. Arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam di dalam kumparan, maka tidak akan terjadi GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, jadi GGL induksi adalah tegangan atau beda potensial yang terjadi karena perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Selanjutnya ada penyebab terjadinya GGL induksi. Yang pertama, ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan akan menyebabkan arus mengalir menggerakkan jarum galvanometer. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan cara memperhatikan arah medan magnet yang ditimbulkannya. Pada saat magnet bergerak masuk, maka garis-garis gaya dalam kumparan akan bertambah. Akibatnya, medan magnet hasil arus induksi bersifat mengurangi garis gaya itu. Dengan demikian,
Ujung kumparan itu merupakan kutub utara sehingga arah arus induksi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang kedua, ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalam kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan akan berkurang. Nah, berkurangnya garis-garis gaya ini juga menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan akan menyebabkan arus mengalir dan menggerakkan jarum galvanometer, sama halnya pada saat magnet batang digerakkan ke dalam kumparan. Kemudian, pada saat magnet keluar garis gaya dalam kumparan, akibatnya medan magnet hasil arus induksi tersebut bersifat menambah garis gaya itu, sehingga arah arus induksi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga, ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet di dalam kumparan tidak berubah atau tetap. Karena jumlah garis-garis gaya tetap, maka tidak terjadi GGL induksi. Akibatnya, tidak akan terjadi aliran arus listrik dan jarum galvanometer tidak bergerak seperti pada gambar berikut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Yang pertama, banyaknya jumlah lilitan. Nah, semakin banyak lilitan, maka akan semakin besar nilai GGL-nya. Yang kedua, kecepatan gerak magnet yang keluar masuk kumparan. Hal ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya sehingga GGL semakin besar. Kemudian yang ketiga, lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi dan baja. Yang keempat, besar kuat medan magnet atau kekuatan magnet. Nah, semakin kuat magnet yang digunakan, maka akan semakin besar pula nilai GGL dan arusnya. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai penerapan induksi elektromagnetik dan transformator. Induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator. Generator AC atau alternator adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Pada generator tersebut, terdapat dua buah cincin luncur untuk menghindari melilitnya kabel. Kumparan berputar dalam medan magnet tetap. Dalam prakteknya, untuk memutar kumparan diperoleh dari energi luar. Untuk sebagai contohnya yaitu pada pembangkit listrik tenaga air yang memutarkan turbin. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, uap panas dari bumi yang memutarkan turbin. Kemudian, pada PLTA, generator dihubungkan dengan sudut-sudut yang dapat diputar oleh aliran air terjun. Putaran sudut-sudut menyebabkan kumparan berputar. Nah, saat kumparan berputar, perubahan garis-garis gaya magnet atau flux berubah secara periodik, menginduksi gaya gerak listrik atau GGL, dan arus dalam rangkaian luar. Ujung dari kawat dihubungkan dengan cincin geser yang berputar bersama kumparan. Nah, hubungan dengan rangkaian luar dilakukan dengan melalui sikat yang diam bersentuhan dengan cincin geser. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada macam-macam generator. Yang pertama ada generator AC dan yang kedua ada generator DC. Generator AC adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik secara bolak-balik. Sedangkan generator DC adalah pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik secara searah. Nah, untuk perbedaan antara generator arus bolak-balik dengan arus searah hanya terletak pada bentuk cincin luncur yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan. Pada generator arus bolak-balik terdapat dua buah cincin luncur, sedangkan pada generator arus searah terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya dan arus induksinya tidak berubah. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
cara untuk memperbesar GGL atau arus induksi pada alternator. Yang pertama, memakai kumparan dengan lilitan lebih banyak. Yang kedua, melilit kumparan pada inti besi lunak. Yang ketiga, memakai magnet yang lebih kuat. Dan yang keempat, memutar kumparan lebih cepat. Contohnya seperti generator arus bolak-balik, seperti dinamo sepeda dan generator AC pembangkit listrik. Selanjutnya, aplikasi medan magnet pada migrasi hewan. Berbagai macam hewan seperti burung, penyu, ikan, dan hewan-hewan lain melakukan migrasi selama periode waktu tertentu. Migrasi merupakan perubahan lokasi pada hewan secara teratur dari satu tempat ke tempat lain selama waktu tertentu dalam setahun. Hewan melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber makanan atau untuk mendapatkan sarang yang lebih baik. Hewan dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet merupakan daerah di sekitar permukaan bumi yang masih dipengaruhi oleh magnet bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet alami. Nah, fenomena ini disebut sebagai biomagnetik. Berikutnya adalah contoh soal dari induksi elektromagnetik. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnet. Jika rapat fluks magnetnya 0,2 Tesla dan arus listrik yang mengalir di dalam kawat itu 45 ampere, tentukan besar gaya yang dialami kawat itu. Maka penyelesaiannya diketahui bahwasannya rapat fluks magnetnya adalah 0,2 Tesla atau dilambangkan dengan B. Kemudian panjang kawatnya yaitu 10 cm, sedangkan besar arus listriknya yaitu 45 ampere. Untuk panjang kawatnya yaitu 10 cm dan dapat kita ubah ke dalam satuan meter yaitu menjadi 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah besar gaya yang dialami kawat itu atau dilambangkan dengan F. Maka persamaan yang diperoleh adalah F sama dengan B dikali I dikali L sama dengan 0,2 dikali 45 dikali 0,1 sama dengan 0,9 Newton. Jadi, gaya yang dialami kawat adalah 0,9 Newton. Materi selanjutnya yaitu mengenai transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk merubah tegangan listrik AC. Perubahan medan magnet yang terjadi pada kumparan primer akan memberikan induksi pada kumparan sekunder. Sehingga pada kumparan sekunder terjadi perubahan gaya medan magnet terhadap waktu. Perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan perubahan medan listrik pada kumparan sekunder ini pertama kali diamati atau diselidiki oleh Michel Faraday. Sehingga Michel Faraday memberikan suatu perumusan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik yang besarnya bergantung dari besar perubahan medan magnet. Pada gambar di samping ditunjukkan bentuk dan skema sebuah transformator. Selanjutnya adalah macam-macam transformator. Transformator terbagi menjadi dua. Yang pertama ada transformator step up, di mana transformator step up adalah transformator penaik tegangan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih kecil dari jumlah lilitan kumparan sekunder, atau dilambangkan dengan NP lebih kecil daripada NS. Selanjutnya yang kedua, tegangan primer selalu lebih kecil dari tegangan sekunder, atau dirumuskan dengan Vp lebih kecil daripada Vs. Kuat arus primer selalu lebih besar dari kuat arus sekunder, atau dilambangkan dengan Ip lebih besar daripada Is. Selanjutnya,
Yang kedua adalah transformator step down. Transformator step down adalah transformator penurun tegangan. Jadi, transformator step down ini merupakan kebalikan daripada transformator step up, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar dari jumlah lilitan kumparan sekunder, atau dilambangkan dengan IP lebih besar daripada NS. Selanjutnya, tegangan primer selalu lebih besar dari tegangan sekunder, atau dirumuskan dengan VV lebih besar daripada VS. Selanjutnya adalah rumus transformator. Perumusan umum yang biasa dipakai dalam menentukan besar tegangan, jumlah lilitan, dan besarnya arus pada kumparan primer atau sekunder untuk sebuah transformator tersebut adalah seperti pada persamaan berikut, yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IP per IS, di mana NP sama dengan jumlah lilitan primer, NS sama dengan jumlah lilitan sekunder, VP sama dengan besar tegangan lilitan primer, VS sama dengan besar tegangan lilitan sekunder, IP sama dengan besar arus listrik lilitan primer, IS sama dengan besar arus lilitan sekunder. Selanjutnya yaitu menghitung daya atau tegangan listrik yang memiliki rumus PP dikurangi PS, di mana PP sama dengan daya pada kumparan primer, sedangkan PS adalah daya pada kumparan sekunder. Perbandingan energi yang dapat dihasilkan dari kumparan sekunder terhadap primernya dinamakan efisiensi. Efisiensi dapat dituliskan, yaitu N sama dengan P2 per P1 dikali 100%, di mana N merupakan efisiensi transformator, yaitu persen P2 daya primer watt, P1 sama dengan daya sekunder watt. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekunder? Penyelesaian. Ingat bahwasannya untuk banyaknya lilitan dilambangkan dengan N, sedangkan kuat arus dilambangkan dengan huruf I. Sehingga NP berbanding dengan NS sama dengan 4:10. Sedangkan untuk kuat arus primer atau dilambangkan dengan IP sama dengan 5 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa kuat arus sekunder, maka yang ditanyakannya adalah IS. Maka jawabannya adalah IS sama dengan NP per NS dikali IP. IS sama dengan 4/10 dikali 5. IS sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus sekundernya adalah 2 ampere. Perhatikan contoh soal nomor 2 berikut. Sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, berapakah efisiensi trafo? Diketahui IP sama dengan 0,8 ampere, NP sama dengan 1000, IS sama dengan 0,5 ampere, NS sama dengan 800. Yang ditanyakan efisiensi trafo atau dilambangkan dengan N. Maka penyelesaiannya N sama dengan IS dikali NS per IP dikali NP dikali 100%. N sama dengan 0,5 ampere dikali 800 per 0,8 ampere dikali 100 dikali 100%. Sama dengan 400 per 800 dikali 100%. Sama dengan 0,5 dikali 100%. N sama dengan 50%. Sehingga
efisiensi trafo tersebut yaitu sebesar 50%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami pun sama-sama belajar. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.